Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini Bu Evi akan menjelaskan mengenai materi kita di bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, yang kedua pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga perbedaan mengenai konstitusi dan konvensi. Nah, ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembukaannya. Undang-Undang Dasar ini memiliki 4 alinea. Yang pertama, ini dari bahwa hingga pri keadilan disebut alinea ke-1. Dari dan perjuangan hingga makmur, ini alinea kedua. Dari atas berkat rahmat hingga kemerdekaan, alinea ketiga. Dan yang kemudian daripada itu, hingga rakyat Indonesia, ini adalah alinea keempat, di mana kalian mungkin sudah tidak asing lagi karena setiap hari Senin sudah terbiasa membaca serta mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Dan Undang-Undang Dasar di Indonesia sifatnya adalah sebagai hukum tertulis atau konstitusi. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri di alinea pertama, Ibu bacakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maksudnya apa? Maknanya adalah menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan tentunya menentang segala bentuk penjajahan. Apapun bentuknya, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di alinea pertama, ini maknanya adalah keteguhan serta tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan dari segala bentuknya. Yang kedua, di alinea kedua ini dimulai dari dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini maksudnya atau maknanya adalah pernyataan kemerdekaan. Kemerdekaan itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Karena pada kala itu, pada zaman dulu, kita masih ada di bawah penjajahan Belanda serta Jepang. Sehingga kemerdekaan ini adalah suatu momentum yang kita tunggu-tunggu. Bahkan ketika kita berhasil memproklamasikan Indonesia, itu ada peristiwa Rengas Dengklok di mana diculiknya golongan tua oleh golongan muda. Karena golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan. Karena pada kala itu kita sedang vacuum of the power, sedang kekosongan kekuasaan. Sehingga di alinea kedua, maknanya itu adalah kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi konsepnya adalah ketika negara itu sudah merdeka, maka negara itu akan punya cita-cita ingin menjadikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya apa, Bu? Maknanya adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan di Indonesia itu didorong oleh motivasi spiritual. Jadi, tanpa bantuan Allah, Indonesia mungkin tidak akan merdeka karena kita adalah rakyat yang beriman, rakyat yang memiliki agama, sehingga kemerdekaan ini adalah suatu rahmat,
suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika di makna alinea keempat, ini maknanya adalah untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena konsep kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab. Katanya daulah, kedaulatan. Kedaulatan tertinggi kita itu ada di tangan rakyat. Dan prinsipnya itu mengandung yang pertama, di makna alinea itu tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang, bentuk negara hingga dasar negara Pancasila. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah letak tujuan, cita-cita, maka jawabannya adalah alinea keempat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Jika kita tadi membahas makna alinea, kita sekarang ke pokok-pokok pikirannya. Dari keempat alinea dalam undang-undang, yang pokok pikiran pertama itu mengenai konsep persatuan. Jadi menegaskan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, negara itu wajib harus melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dari Sabang sampai Merauke itu dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara dulu di atas kepentingan golongan. Kita tidak boleh egois ya. Kita harus mengedepankan dulu kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kepentingan golongan. Yang kedua, pokok pikirannya itu mengenai keadilan sosial. Jadi memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan, mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu punya hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Siapapun orangnya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama kepada negara. Kita punya hak yang dilindungi oleh negara. Dan tentunya ketika kita punya hak, maka kita punya kewajiban yang harus kita berikan atau jalankan kepada negara ini. Jadi anak-anakku semua, di keadilan sosial ini kata kuncinya adalah memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Semua manusia yang hidup di Indonesia itu mempunyai hak dan kewajibannya dalam berkehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kedaulatan rakyat. Sifat masyarakat Indonesia ini yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi rakyat Indonesia ini tidak pernah mengedepankan emosional, tetapi kita selalu jika ada masalah maka kita akan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi musyawarah ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Lagi-lagi kedaulatan rakyat diulang. Ingat kata ibu, kedaulatan tertinggi di negara Indonesia itu ada di tangan rakyat. Yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi kita menitipkan suara terbaik kita kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik yang di daerah atau yang di pusat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar dari politik bernegara di negara Indonesia.
Selanjutnya mengenai ketuhanan. Jika kita berbicara tentang ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Agama yang ada di Indonesia ini beragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Maka setiap manusia yang ada di Indonesia itu wajib memiliki satu agama dan wajib mempercayai akan adanya Allah, akan adanya Al-Quran dan hadis kalau di agama Islam ya nak ya, dan kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa? Karena kalau manusia itu sudah beriman, maka manusia itu akan berilmu dan manusia itu akan beradab tentunya. Kenapa? Karena sesuai perilakunya itu sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan pada agamanya masing-masing gitu ya. Jadi kata kunci ketuhanan ini adalah kita sebagai manusia itu harus percaya kepada Tuhan, sehingga ketika kita mempunyai agama, ketika kita percaya kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadits, maka akan melahirkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dan akan melahirkan manusia yang beradab dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, saling menghargai serta saling toleransi antar umat beragama. Nah, kemudian anak-anakku, materi selanjutnya ini mengenai perbedaan konstitusi dan konvensi. Masih ingat? Ini adalah materi kita di kelas 8 sebetulnya, namun Ibu akan bahas sedikit mengenai konstitusi ini. Jadi, hukum dasar yang ada di Indonesia ini, hukum dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum dasar tertulis yang disebut dengan konstitusi, dan yang kedua itu hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. Selama